Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Walal mu'allif al-imam al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita saat ini masuk pada kelanjutan dari kajian seri 11 sekarang, yaitu seri 12. Dan kalau di dalam kitab digital yang ada di tampilan, yaitu Android saudara, itu ada di garis kedua di tengah, garis kedua di tengah, yaitu dari kitab digital yang ada. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Falya'lam al-mutakallimu haddahu minad dini wa anna mawqi'ahu minhu mawaqi'ul harisi fi tariqil haji. Falya'lam, hendaklah mengetahui, memahami siapa al-mutakallimu, seorang teolog, seorang ahli ilmu kalam, mengetahui haddahu, akan batas atau kedudukan ilmu kalam, minad dini, di dalam agama. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang teolog, menjadi seorang ahli ilmu kalam, maka sebelum Anda untuk memasuki dunia teologi, terutama yaitu teologi Islam, maka engkau harus lebih dahulu memahami akan batas-batas kajian teologi yang ada di dalam agama ini. Karena sebagaimana saya jelaskan di awal, bahwa salah satu yang melatar belakangi lahirnya ilmu teologi atau ilmu kalam ini sebagai respon atas datangnya bid'ah-bid'ah yang dilahirkan oleh para filosof, di mana para filosof yang mayoritas atau kebanyakan dengan menggunakan logika-logika yang ada itu banyak sekali membuat orang-orang Islam itu kalau tidak memahami betul nanti akan terjebak di dalam kesesatannya. Karena memang para teolog itu memang ada dua, ada teolog yang memang sesat atau yang disebut dengan tercela, ada memang yang memang teologi filosof itu atau filsafat ini bisa juga sebagai bagian daripada yang tidak berbeda dengan yaitu ilmu teologi ini. Akan tetapi di dalam kitab Ihya ini katanya menurut Imam Al-Ghazali bahwa salah satu munculnya atau hadirnya ilmu teologi ini sebagai respon atas apa? Atas bahayanya daripada ilmu filsafat. Karena tidak sedikit di kalangan orang-orang yang atau terutama orang awam atau bahkan para akademisi ini, ketika mereka tidak dibekali dengan akidah yang kuat, ketika memasuki dunia filsafat itu justru mereka banyak yang tersesat. Nah ini makanya bahwa bagi orang yang mau mendalami sebagai seorang teolog, maka harus memahami akan batas
dan kedudukan daripada ilmu kalam dalam agama. Wa anna mauqi'ahu, ini posisinya, yaitu ilmu kalam. Wa anna mauqi'ahu, karena sesungguhnya posisinya ilmu kalam atau statusnya ilmu kalam minhu, yang ada di dalam agama, yang merupakan bagian daripada agama, itu mauqi'ul harisi, statusnya atau posisinya bak seperti penjaga, seperti security fi thoriqil haji, di dalam perjalanan haji. Ini pasti Anda akan bingung, kok bisa pengkiasannya kok seperti bahwasanya seorang teolog itu berfungsi sebagai penjaga di dalam perjalanan haji. Oh, kalimat di sini ini tidak bisa lepas daripada penjelasan pada seri sebelumnya, bahwa yang namanya penjaga haji itu artinya seorang pengawal di dalam perjalanan haji, itu dibutuhkan dan kemudian menjadi syarat daripada keberangkatan seseorang akan menunaikan haji. Diantaranya adalah dimasukkanlah syarat, yaitu adanya penjaga. Karena apa kok kemudian di dalam konteks haji itu kok dimasukkan atau ditambahkan syarat haji itu harus dikawal oleh seorang penjaga? Ini karena ada persoalan. Apa persoalannya di dalam perjalanan haji? Ternyata dulu, di zaman dulu itu banyak sekali orang-orang yang hendak haji itu dirampok oleh penjahat-penjahat itu. Nah, dulu itu banyak sekali itu terjadi. Karena ini kalau dibiarkan akan bisa umat Islam tidak akan melaksanakan haji, padahal haji itu adalah wajib. Maka kemudian ditambahlah kemudian syarat, ya, di dalam perjalanan haji itu ada seorang pengawal atau penjaga. Ini sebagai respon karena adanya kejahatan atau perampok di jalan. Nah, analogi ini kemudian disamakan dengan posisi, yaitu para teolog atau ilmu kalam. Berarti kehadiran ilmu kalam ini sebagai respon atas para filosof yang sesat, ya, para filosof yang sesat. Maka itu faidha tajarroda, maka apabila tidak ada, artinya faidha tajarroda, maka apabila sendiri siapa al-harisu, sang penjaga, artinya ketika hanya ada penjaga, sementara sudah tidak ada lagi jamaah yang dijaga karena memang tidak ada manik yang menghalangi, sudah tidak ada rampok lagi, maka lam yakun, maka tidaklah ada apa penjaga itu min jumlatil haji, termasuk bagian daripada apa? Bagian daripada golongan haji atau syaratnya haji. Nah, ini satu analisa, ya, satu perbandingan atau pengkiasan. Berarti selama masih ada banyak filosof yang sesat, bahkan di akhir zaman ini tidak hanya filosof yang akan merusak kepada akidah Islam, yang akan merusak kepada keyakinan, ya, tentang eksistensi di dalam akidah Islam ini. Maka selama itu pula bahwa yang namanya ilmu kalam ini tetap harus mengawal, tetap dibutuhkan akan kehadirannya, ya. Akan tetapi umpamanya kelak bahwa ilmu kalam ini kelak bahwa sudah murni, sudah bagus akidahnya setiap umat Islam, sudah tidak ada yang mengganggu akidahnya umat Islam, sudah tidak diganggu, ibadah dan keyakinannya juga tidak ada yang mengganggu, maka tentu ilmu kalam ini tidak ubahnya seperti penjaga atau security daripada perjalanan haji itu tadi.
Ketika kalau sudah tidak ada perampok-perampok di jalan, maka sudah tidak lagi diperlukan penjaga atau pengawalan jamaah haji. Maka itu faida tajarradal harisu, maka apabila yaitu hanya adanya siapa al-harisu penjaga, sementara lam yakun, sementara sudah tidak ada lagi jamaah yang perlu dijaga karena memang sudah tidak ada perampok, maka lam yakun, maka tidak ada pula apa al-harisu haris, penjaga nggak perlu lagi, nggak perlu menjadi syarat tambahan di dalam haji. Lam yakun, maka tidak perlu lagi penjaga itu min jumlatil haji, menjadi bagian daripada jumlah syaratnya haji. Begitu juga wal mutakallimu, seorang teolog, ya, wal mutakallimu, adapun seorang teolog, idza tajarrada, apabila hanya ada lil munadharati, ya, kalau memang seorang teolog itu hanya untuk berdebat, atau munadharah, hanya diskusi-diskusi, ya, seandainya ada seorang teolog itu hanya diskusi wal mudafaati, dan menyampaikan hanya argumentasi perdebatan untuk mudafaah, menahan serangan, menangkis serangan, ya, walam yasluk, dan tidak menempuh siapa mutakallim thoriqal akhirati, yaitu jalan menuju akhirat. Jadi begini, bahwa saya ulangi lagi, wal mutakallimu, maka adapun seorang teolog, idza tajarrada, bila atau jika hanya sibuk, bisa juga bila hanya sendiri disibukkan lil munadharati, untuk berdebat, wal mudafaati, dan hanya membela argumentasinya saja, sementara walam yasluk thoriqal akhirati, tanpa mengikuti jalan, ya, tanpa mengikuti jalan siapa al mutakallim thoriqal akhirati, yaitu jalan akhirat, walam yastagil, dan tidak pula sibuk siapa mutakallim bita'ahudil qalbi, untuk membersihkan hati, wasolahihi, dan kebaikan hati, lam yakun, maka tidak ada siapa mutakallim min jumlati ulama idini, termasuk bagian daripada golongan ulama-ulama agama aslan, secara sejati. Artinya bahwa ketika seorang teolog, ya, seorang teolog itu jika hanya sibuk berdebat, kerjanya kan memang berdebat, menyampaikan argumentasi, ya, dan wal mudafa'ah, dan membela argumentasinya, sementara walam yasluk, dia hanya itu saja, sementara dia tidak menjadikan, ya, mutakallim ini, ilmu teolognya ini sebagai jalan ke akhirat, ya, dia jalan ke akhirat, dan juga tidak menyibukkan diri untuk membersihkan hati dan kebaikannya, maka tidaklah termasuk lam yakun, maka tidaklah termasuk siapa mutakallim min jumlati ulama iddin, termasuk bagian daripada golongan ulama-ulama agama aslan secara sejati. Ini artinya bahwa Imam Ghazali di dalam tulisan ini sekaligus mengkritik ini. Ini adalah kritik dari Imam Ghazali terhadap para teolog yang hanya menjadikan ilmu kalam itu hanya sebagai alat intelektual, hanya alat perdebatan dan membela argumentasi, ya, dan tidak
ya tidak mempunyai atau tidak dijadikan sebagai alat penghayatan secara spiritual. Artinya bahwa kebanyakan para teolog dulu, para ahli ilmu kalam itu suka hanya itu tok, hanya berdebat, membela argumentasi, ya. Sementara dia secara spiritual sangatlah tipis, niat baiknya itu, niat ubudiahnya itu sangat lemah, penghayatan spiritualnya itu sangat lemah. Itu terjadi di zaman dulu, zamannya Imam Ghazali itu. Jadi dia itu hanya sukanya berdebat, berargumentasi, bermujadalah begitu saja. Maka ketika kalau ada seorang mutakalim, seorang teolog, katanya Imam Ghazali ini dikritisi, kalau hanya itu doang, hanya berdebat, hanya membela argumentasinya, sementara secara spiritual dia tidak mempunyai ya nilai spiritual yang tinggi, itu sebagai jalan untuk ke akhirat, dan tidak dijadikan alat, ya ilmu kalamnya tidak dijadikan alat untuk membersihkan hati dan kebaikannya hati. Maka kalau ada seorang teolog seperti itu bukan termasuk golongan para ulama yang sejati. Walaisa, dan tidak ada indal mutakallimi minad dini, ya, walaisa, dan tidak ada indal mutakallimi menurut para teolog minad dini dari agama illal aqidah, kecuali yaitu akidah, illal aqidatu, kecuali yaitu akidah. Artinya apa? Artinya begini, bahwa seorang teolog itu tidak memiliki, seorang teolog artinya teolog dalam agama ini, mereka tidak memiliki apapun kecuali hanya akidah, ya, kecuali hanya akidah. Yang dibahas itu hanyalah akidah. Dan kalau bicara kalau hanya akidah, allati yusyarikuhu, yang menjadikan sama pada teolog fiha, di dalam akidah, apa sairul awami, yaitu seluruh orang awam. Jadi tidak ada lain yang dimiliki di dalam kajian agama itu. Seorang teolog itu hanya mengkaji akidah. Ya tentu kalau hanya mengkaji akidah, apa bedanya dengan kebanyakan orang? Apa bedanya dengan kebanyakan orang kan? Allati yusyariku fiha sairul awam. Waya, adapun akidah itu min jumlati a'mali dhahiril qalbi wal lisani, katanya. Waya, dan adapun ilmu kalam, waya, adapun ilmu kalam saja, itu min jumlati amali dhahiril qalbi, termasuk bagian daripada kelompok amal, ya, amal-amalnya zahir, amalia-amalia zahirnya hati, dan amalia zahirnya lisan. Kalau begitu yang nggak ada bedanya kalau memang masyarakat biasa juga punya akidah. Nah ini wa innama yatamayyazu, dan bahwasanya yang membedakan seorang teolog, ya ini baru, wa innama yatamayyazu, dan bahwasanya yang membedakan seorang teolog anil ami, dari kebanyakan orang, bisun atil mujadalati wal khirosati. Jadi yang membedakan antara teolog dengan orang-orang awam adalah dengan profesinya. Bisun asun itu menciptakan, membuat, dengan selalu yaitu melakukan mujadalah, ya, yang selalu berdebat itu loh, wal khirosati, dan sebagai penjaga. Itu saja yang membedakan daripada teolog dengan orang-orang pada umumnya. Wa innama yatamayyazu, dan bahwasanya yang membedakan anil ami, dari orang umum, bisunatil mujadalati, yaitu punya kemampuan lah, enaknya diartikan, yaitu bermujadalah, wal khirosati, dan yaitu penjagaan.
Penjagaan itu maksudnya ya pinter menjaga akidah itu karena dia dibekali dengan ilmu mantek, ya, ilmu kalam. Kemudian ada sebagian juga ilmu filsafat ini tentu. Tapi teori-teorinya saja. Fa amma ma'rifatullahi ta'ala. Sementara adapun ma'rifah kepada Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Allah, wa jami'ima dan seluruh dari apa-apa asyarna yang telah kami tunjukkan ilaihi kepada ma fi ilmil mukasyafati di dalam ilmu kasyafah, ilmu pengetahuan batin. Mukasyafah itu pengetahuan, ya, dari batin seseorang karena ketajaman dan karena kejerniannya. Itu ilmu kasyafah. Jadi kata Imam Ghazali, sementara makrifah kepada Allah dan makrifah kepada Allah dan sifat-sifatnya Allah dan perbuatannya Allah, mengetahui apa? Makrifah, kenal kepada Allah, kenal kepada sifat-sifatnya Allah, kenal kepada perbuatan-perbuatan Allah dan seluruh apa yang kami tunjukkan tentang hal itu ada di fi ilmil mukasyafati, ada di dalam ilmu mukasyafah. Fala yahsulu, tidak akan pernah akan bisa berhasil dicapai, ya, maka tidak akan bisa berhasil apa ma'rifatullah ini, ma'rifah kepada Allah ini min ilmil kalami, melalui ilmu kalam. Jadi ternyata ilmu kalam ini sangat berbeda dengan ilmu ma'rifah, ya. Jadi ilmu kalam dengan ilmu ma'rifah berbeda. Bahkan di sini bahwa ma'rifah kepada Allah, kenal pada sifat dan perbuatan Allah yang ada di dalam ilmu mukasyafah itu tidak pernah akan bisa dicapai min ilmil kalami, melalui ilmu kalam. Bal yakatu, bahkan hampir ilmu kalam bahkan hampir ayyakuna, ada apa al kalamu, ilmu kalam itu hijaban, menjadi hijab alaihi, atas apa? Alaihi, atas ma'rifah. Bahkan ilmu kalam ini, ya, bahkan ilmu kalam ini yaitu menjadi apa? Menjadi hijab loh. Ilmu kalam ini bahkan menjadi hijab terhadap apa? Untuk bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu kok bisa menjadi hijab, ya? Ilmu kalam itu kok justru menjadi, karena pendekatan ilmu kalam itu menggunakan konsep-konsep pemikiran, logika-logika juga ini, ya. Sementara pendekatan ilmu ma'rifah adalah apa? Qalbiyah, hati, pendekatan hati, melalui yaitu pengalaman-pengalaman spiritual. Sementara ilmu kalam tidak menggunakan pengalaman spiritual, tapi menggunakan konsep-konsep dasar di dalam teologi. Jadi maka itu bahkan ilmu kalam ini, ya, karena sangat jauh, ilmu kalam itu didasarkan atas logika-logika dengan menggunakan kajian ilmu mantek, ya. Ilmu kalam ini itu diantara dasar-dasar yang menjadi perangkat-perangkatnya ilmu kalam itu. Berbeda dengan ilmu ma'rifah. Kalau ilmu ma'rifah yang berperan adalah apa? Kebersihan dan kejernihan hati. Sehingga kata Imam Ghazali, bahkan hampir ayyakunal kalamu hijaban alaihi wa mani'an, dan sebagai mani, penghalang, alaihi, atas anhu, kepada ma'rifah kepada Allah. Lantas bagaimana untuk bisa ma'rifah itu, katanya? Wa innamal wusulu, ada sementara, sesungguhnya yang bisa mengantarkan ilaihi, kepada ma'rifah itu bil mujahadati, dengan yaitu semangat atau mujahadah, allati, yang ja'alaha, telah menjadikan akan mujahadah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, muqaddimatan, sebagai awal, lil hidayati, untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Apa dasarnya? Haitsu qala, ketika dawuh siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana,
wa innallaha lama'al muhsinin. Coba perhatikan bahwa yang mengantarkan seorang hamba ini bisa ma'rifah itu bukan ilmu kalam, bukan filsafat. Ya, kata Imam Ghazali ini di dalam kritik beliau kepada para teolog ini. Dan tentu tapi sekaligus Imam Ghazali meletakkan ilmu kalam ini sebagai respon. Bukan Imam Ghazali menolak kepada ilmu kalam, enggak, tapi sekaligus biar para teolog-teolog itu hati-hati juga ya di dalam memerankan sebagai seorang teolog biar tidak menjadi sesat. Itu beliau pesankan seperti itu, dikritiki, diberi masukan Imam Ghazali bahwa yang bisa mengantarkan untuk ma'rifah wa inna ma'al wusulu ilaih, bahwasanya yang bisa mengantarkan ilahi kepada ma'rifah kepada Allah itu bil mujahadati, dengan mujahadah. Mujahadah itu artinya dengan semangat terus melalui hatinya. Nah, sebagai argumentasi dalilnya bahwa yang namanya mujahadah itu betul-betul yang bisa mengantarkan, di dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu, walladzina adapun orang-orang jahadu yang telah melakukan mujahadah fina kepada kami, lanahdiyannahum itu pasti akan kami tunjukkan mereka alladzina subulana akan jalan menuju kami, wa innallaha dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinina selalu bersama, atau lama'a niscaya benar-benar bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ternyata bukan ilmu kalam ya yang mengantarkan seseorang untuk bisa ma'rifah. Biar tahu bahwa selama ini kita pahami bahwa ilmu kalam itu kayaknya ilmu yang bisa mengantarkan kepada ma'rifah deh, tapi ternyata dibantah oleh Imam Ghazali. Fa in qulta, maka jika engkau berkata faqad radatta, maka sungguh telah mengembalikan engkau haddal mutakallimi akan batas, yaitu seorang teolog, batas tugas atau peran seorang teolog, ila hirasati mu'aqidatil awami, yaitu batas perannya seorang mutakallim atau seorang teolog adalah menjaga terhadap akidahnya orang-orang awam, antashwishil mubtadi'ati, dari distorsinya atau gangguan daripada orang yang suka melakukan bid'ah. Dalam ini adalah para teolog maksudnya. Kama sebagaimana an-nahaddal badrokoti, batas peran penjaga security ya, an-nahaddal badrokati, bahwasanya peran dan batasnya seorang security itu hirasatul akmishatil hajiji, yaitu sebagai penjaga daripada apa? Harta benda bawaannya para haji, an-nahbil arabi, dari para perampok orang Arab itu. Artinya bahwa seorang mutakalim, bila kita kembalikan kepada peran seorang mutakalim, peran mutakalim nih ya, biar mengerti perannya mutakalim itu apa fungsinya. Peran dan tugas fungsi mutakalim itu seorang teolog adalah menjaga akidahnya orang awam. Dari apa? Ya dari para filsuf yang sesat. Saya tidak mengatakan bahwa semua para filsuf itu sesat, enggak. Saya juga tidak menyimpulkan bahwa filsafat itu sesat, enggak. Ini mengkritisi terhadap orang-orang yang menggunakan teori-teori filsafat untuk menyesatkan orang. Ya. Di dalam kajian ini bahwa seorang teolog hadir, dihadirkannya ilmu teologi ini, diperkenalkannya ini, kemudian diajarkannya ini, bahwa tugas dan fungsinya itu sebagai khirasata aqidatil awam, untuk menjaga akidahnya orang awam dari distorsinya para teolog tadi.
Dan itu ya sama halnya sebagai kiasan ini juga, bahwa peran atau batas perannya seorang security di dalam menjaga, yaitu menjaga barang-barang bawaan para haji dari perampok-perampoknya orang Arab, perampok-perampok dari orang Arab itu tadi. Warodat tah, dan engkau telah mendatangkan, mengembalikan. Warodat tah, dan engkau telah mengembalikan haddal faqihi, akan batas perannya seorang ahli fikih, ila hifdzil qanuni, untuk menjaga undang-undang dasar, alladzi bihi, yang dengan al-qanun ini yakufu, kafa yakufu, bisa akan mencegah siapa as-sultanu, sang raja, syarra ba'dhi ahlil udwani, itu akan kejahatan sebagian daripada para penjahat-penjahat, anba'din, terhadap orang lain. Begitu juga ketika kita kembali untuk mengenali terhadap fungsi dan peran daripada seorang faqih. Ya, fungsi dan peran faqih itu adalah apa? Untuk memelihara undang-undang, memelihara undang-undang yang sudah ada, yang merupakan bagian daripada kajian-kajian ulama-ulama fikih, yang kemudian dari situ nanti akan diperankan tugasnya oleh siapa? Oleh para raja, oleh para pemimpin, agar supaya apa? Mencegah kejahatan pada sebagian penjahat-penjahat terhadap masyarakat. Jadi ini sama berperan luar biasa ini ya, perannya mutakalim untuk menjaga akidahnya orang awam jangan sampai ya dibelokkan, disesatkan oleh para filosof. Dan mungkin kalau perkembangan sekarang tidak hanya filosof, tapi dukun-dukun juga termasuk, haluwer-haluwer juga termasuk. Ya, ini yang akan merusak akidah kan. Ketika ada khawatir begini loh, ketika ada orang mengaku tiba-tiba mengaku dapat wahyu, mengaku jadi nabi, ini kan bahaya. Maka perlu ilmu akidah tetap kita pertahankan sampai hari ini. Begitu juga fikih ini juga tetap. Nah, peran kedua ilmu ini, peran dua tokoh ini, baik para teolog dan seorang ahli fikih, ini sangat vital dan sangat penting di dalam kehidupan ini. Sehingga yang muncul dan tampak itu memang di sini adalah orang ahli fikih, ahli hukum, seperti lawyer, ya para ulama, kiai-kiai yang menonjol itu ya ahli fikih yang terkesan alim pandai kan orang ahli fikih. Begitu juga para teolog, para filosof, pemikir-pemikir, ya. Jadi tampilan-tampilan itu mereka lebih masif itu dibandingkan dengan para spiritualis, orang-orang sufi. Jadi belum jaminan pula bahwa tidak semua teolog itu juga orang yang mempunyai pengalaman spiritual yang luar biasa atau tinggi. Juga begitu juga belum tentu seorang faqih itu juga orang yang mempunyai satu makom spiritual yang tinggi. Itu tidak. Karena ini ilmu-ilmu katon masih. Ilmu penampilan dua ilmu ini. Wahatani, dan adapun ini dua. Wahatani, dan adapun ini dua ilmu ini atau dua kelompok, mutakalim dan yaitu al-faqih, atau ilmu kalam dan ilmu fikih. Rutbatani, ya, yang merupakan dua ini, rutbatani yang menjadi urutan, ya, mempunyai posisi keduanya ini. Rutbatani mempunyai posisi nazilatani, nazilatani yang rendah, bila idhofati, bila dihubungkan, bila dibandingkan ila ilmi dini, kepada ilmu agama. Ternyata menurut Imam Ghazali bahwa dua ilmu ini, antara ilmu kalam dan ilmu fikih, atau antara seorang teolog dan seorang ahli fikih, ini ternyata menurut Imam Ghazali dua kutub ini, dua kelompok ini adalah kelompok yaitu yang rendah bila dikaitkan dengan ilmu
agama. Maksudnya ilmu agama itu ilmu spiritual, ilmu tasawuf. Karena di zaman itu memang banyak para fuqaha itu dengan kealimannya itu hanya untuk mencari dunia, berfatwa, ya, memberi hukum, menjadi lawyer, itu dulu banyak, hanya pengen mendapatkan harta benda. Wa ulamaul ummati, sementara adapun ulamanya umat, ulamanya masyarakat, al-masyhuruna yang sangat masyhur dan viral, yang disegani itu bil fadli akan keutamaan. Hum adapun ulamaul ummah itu al-fuqaha, yaitu para ahli fikih, wal mutakallimuna, dan orang-orang ahli kalam atau para teolog. Sementara ulama yang masyhur itu hari ini juga termasuk yang viral di permukaan, yang selalu tampil, itu bukan ulama-ulama yang ahli wirid, orang-orang yang membersihkan hati, kelompok-kelompok sufi, ya. Justru yang tampil di permukaan sebagai orang yang terhormat itu adalah siapa? Yaitu ulama-ulama fikih dan ulama kalam. Ini juga kritik gitu loh. Jadi ulamanya umat, ulamanya yang disebut ulama umat itu yang paling viral itu menurut sebagian orang, kebanyakan orang kan itu. Jadi yang hebat itu yang itu, yang tampil, yang ahli pidato, yang ahli hukum, itu kan begitu. Wahum, dan mereka, adapun mereka itu afdhalul khalqi indallahi ta'ala, dan mereka adalah orang yang paling punya keutamaan, ya. Mereka adalah orang yang paling utama di antara makhluk yang ada menurut Allah. Tetapi fakaifa tanzilu, dan mengapa atau bagaimana tanzilu menjadi turun, anzala yunzilu, atau tunzilu, mengapa engkau menurunkan, enak dibuat begitu aja. Juga bisa tanzilu darajatum, bisa, tapi enak saya menyimpan domir mustatir anta. Fakaifa, karena ini kayaknya ada dialog gitu. Ada pertanyaan dan nanti ada jawaban. Fakaifa tanzilu, bagaimana tanzilu engkau akan, yaitu menurunkan, bagaimana kok bisa engkau menurunkan darajatihim, pangkat derajatnya mereka. Mereka siapa? Ahli fikih dan ahli kalam. Ila hadil manzilati, kepada yaitu posisi asafilati yang rendah, bil idhofati, bila dikaitkan, bila dibandingkan ila ilmi dini, dengan ilmu agama, dalam hal ini dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Ya memang kenyataannya mereka di zamannya Imam Ghazali itu, bahwa mereka itu kering dari nilai-nilai spiritual kalangan ahli fikih itu. Maka itu kemudian fa'lam, maka ketahuilah, ya, fa'lam maka ketahuilah, annaman arafa, bahwasanya orang yang, fa'lam maka ketahuilah, annaman arafa, bahwasanya orang yang mengerti atau mengetahui al-haqqo, akan kebenaran, birijali, dengan yaitu para tokoh-tokohnya. Para tokoh-tokohnya itu artinya ya melihat orangnya gitu loh. Ketahuilah bahwa orang yang ketika melihat kebenaran itu melihat orangnya, haro, pasti akan sesat, bingung itu, pasti akan bingung atau sesat. Fi matahati doharati, di tempat-tempat bingung yang menyesatkan. Maka itu fa'rif, kenalilah, ketahuilah al-haqqo, kebenaran itu. Ta'rifu, pasti engkau akan bisa mengetahui ahlahu. Jadi yang pertama itu
carilah atau ketahuilah kebenaran sejati. Kalau kamu melihat kebenaran sejati bukan karena orangnya, takrif, maka engkau akan mengetahui ahlahu, akan ahli kebenaran atau siapa yang benar. Ingkunta, jika ada siapa, engkau salikan sebagai seorang salik, ya seorang ahli suluk, thoriqal haqi, untuk mencari jalan kebenaran. Itu ketika engkau memang sebagai seorang yang memang untuk mencari kebenaran sejati, ya. Jadi bicara masalah kebenaran, biar engkau tidak terintimidasi gara-gara orang itu mengeluh-ngeluhkan itu loh, gara-gara dia ya banyak pengikutnya, padahal belum tentu banyak pengikutnya itu benar. Boleh jadi itu kan hanya sekedar permainan. Jadi mencari kebenaran itu jangan didasarkan kepada siapa orangnya, cari kebenaran pada inti nilainya yang benar, itu argumentasinya. Fa'lam, maka ketahuilah annaman arafal haqqo birijali haro, ketahuilah barang siapa yang mengetahui kebenaran, ya, mengetahui kebenaran itu dengan melalui tokoh-tokohnya atau hanya sekedar orangnya, haro. Jadi melihat kebenaran itu, saya ulangi lagi, fa'lam, ketahuilah annaman arafa, barang siapa yang melihat al-haqqo, kebenaran, birrijali, dengan hanya sekedar karena ketokohannya, bukan karena kebenaran substansinya, tapi karena ini tokoh, haro, pasti akan bingung, sesat. Bimatahatil dolali, ada di dalam kesesatan-kesesatan, tempat-tempat yang sesat. Maka itu fa'rif, ya, maka ketahuilah al-haqqo, kebenaran yang sejati, ta'rifu, pasti engkau akan mengetahui ahlahu, kepada, yaitu siapa ahlahu, kepada siapa yang benar gitu loh. Tapi itu ingkun tasalikan, kalau memang engkau itu benar-benar menjadi orang yang akan berjalan menuju kebenaran, artinya butuh argumentasi. Tapi kalau wa ingkonakta, wa ingkonikta, dan jika engkau menyukupkan puas bitaklidi, dengan taklid, wanadri, dan melihat ilama istaharo, kepada suatu istaharo yang telah masyhur, apa min darajatil fadli, melalui yaitu pangkat atau derajat-derajat keutamaan bainan nasi, di antara manusia. Tapi kalau kemudian kalau kamu tidak mempertimbangkan yang lain, kamu sudah tidak melihat kebenaran, ya cukuplah. Kalau kamu memang bukan seorang peneliti, bukan seorang ilmuwan, bukan seorang pemikir, kamu orang awam, satu misal, kamu cukupkan dengan taklid, ya, hanya taklid, mengikuti dan melihat, ya, apa yang istaharo, yang sudah masyhur, ya, derajatnya, keutamaannya bainan nasi, di antara manusia ini. Kalau memang itu yang kamu jadikan pegangan, tidak ada masalah. Tapi fala taful, jangan lupa kau anis sahabati, tentang bagaimana sahabat itu punya keutamaan luar biasa, wa ulumi mansobihim, dan ketinggian derajatnya para sahabat. Jangan lupa, coba. Kalau kamu mau mencari seorang sosok, maka jangan lupakan sahabat-sahabatnya Nabi yang mempunyai posisi derajat yang tinggi. Dan itu fakot ajma'ah, dan sungguh telah sepakat siapa alladzina, para ulama, orang-orang, artinya orang-orang ini maksudnya para ulama, arota, yang telah engkau ungkapkan, bidzikrihim atau yadkuruhum, ya, yadkuruhum hale telah menjelaskan mereka siapa itu sahabat, ala taqaddumihim, atas unggulnya para sahabat. Kenapa? Wa innahum, karena sahabat itu la yudroku, tidak bisa dilampaui, fiddini, dalam masalah agama, apa sya'wuhum, derajatnya mereka.
Sahabat itu memang tidak terkenal dengan, seakan-akan tidak terkenal dengan kajian keilmuannya. Tetapi kalau bicara masalah keistimewaan, pangkat, keluhurannya, jangan bicara. Dan sebenarnya sahabat itu istimewa, dari kajian keilmuannya luar biasa, sikap perilakunya juga biasa. Tapi karena jika engkau itu memang pengen hanya nerima sebagai seorang taklid, muqallid, maka jangan lupa kamu untuk apa? Untuk melihat kebesaran para sahabat. Wa innahum, dan sunnya para sahabat itu la yudroku, tidak bisa disalib, tidak bisa dilampaui fiddini, dalam masalah agama apa? Sya'wuhum, derajat mereka. Wala yashuku ghubaruhum, dan tidak pernah pecah apa? Ghubaruhum, debu-debu mereka. Artinya luar biasa ini perjuangan beliau itu. Walam yakun, dan tidak ada apa? Taqaddumuhum, keunggulan mereka bil kalami, dengan ilmu kalam, wal fikih, dan ilmu fikih. Ternyata bahwa para sahabat itu mereka tidak ada yang unggul dalam masalah ilmu fikih dan ilmu kalam, tidak ada. Dia tidak mengunggul-unggulkan itu loh maksudnya. Karena ini banyak yang sombong di zamannya Imam Ghazali itu, baik para teolog maupun kalangan fuqaha. Sahabat-sahabat orang-orang hebat yang tidak bisa dilampaui derajat keilmuannya, derajat ke apa namanya spiritualnya juga tidak bisa dilampaui. Beliau tidak pernah melakukan itu. Ya, walam yakun taqaddumuhum, dan tidak ada yang menonjol di antara mereka. Artinya yang masyhur dengan ilmu kalamnya wal fikih, tetapi sahabat itu manjur menonjol bi ilmil akhirati, lebih kepada ilmu akhirat, wasuluki torikiha, dan perjalanan, yaitu suluk atau menuju perjalanan ke akhirat. Jadi ini sahabat-sahabat, tidak seperti kalangan teolog dan fuqaha ini yang seakan-akan paling hebat karena merasa dilulukan oleh masyarakat, oleh kaumnya ini loh. Coba lihat para sahabat-sahabat itu, ya, di antara mereka tidak ada yang unggul, yang mengunggulkan tentang ilmu kalam dan ilmu fikihnya, tidak ada. Tetapi beliau-beliau itu lebih memprioritaskan kepada nilai spiritual, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama, dan tiada fadholah, ya, fadholah unggul apa Abu Bakar radhiyallahu anhu annasa, dengan manusia, bikasroti siyamin. Jadi Abu Bakar saja keunggulannya dengan orang itu bukan karena bikasroti siyamin, bukan banyaknya puasa, wala sholatin, dan tidak karena banyaknya sholat, wala bikasroti riwayatin, dan bukan juga karena banyaknya periwayatan, wala fatwa, dan juga tidak unggulnya Abu Bakar itu bukan karena banyak fatwanya, memang beliau tidak banyak itu, wala kalamin, dan tidak pula juga karena ucapannya, ilmu kalamnya, walakin, akan tetapi bisyai'in, dengan sesuatu yang menjadikan unggul Abu Bakar itu, wukiro, yang telah disimpan, yang telah ditetapkan, fi sodrihi, yang ada di dalam hatinya. Apa itu? Yaitu nilai spiritual. Karena sebagaimana syahidah mengakui lahu kepada Abu Bakar siapa? Sayyidul Mursalina, yaitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu falyakun, hendaklah ada apa? Khirsuka, semangatmu di dalam ngaji ilmu ini loh, semangatmu itu fi thalabi dzalika sirri, yaitu dalam rangka untuk mencari rahasia hati. Coba kamu usahakan, sekalipun kamu alim, jangan ditonjolkan di situ, tapi usahakan kealimanmu, kehebatanmu itu juga disertai dengan apa? Kualitas spiritual. Karena kebanyakan para ahli debater, para ya termasuk di kalangan Basul Masail itu, katanya ini ya sebagian itu ada yang mengatakan banyak pola dan cara dia ketika juga banyak pilihan-pilihan hukum itu kadang-kadang meremehkan terhadap ibadahnya. Hati-hati ya,
ini hati-hati. Di zamannya Imam Ghazali memang muncul sudah ini. Jadi kadang-kadang pinter kitabnya, ahli fikihnya, ahli tentang ilmu fikihnya, bahkan teolognya, pemikirannya bagus, argumentasinya bagus, tetapi nilai spiritualnya rendah dan kecil, kering hatinya dari ilmu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu falyakun, hendaklah hirsuka, semangatmu tidak hanya alim dalam penampilan tetapi juga fi thalabi dzalika sirri, dalam rangka untuk mencari yaitu rahasia ilmu hati. Bahwa maka adapun sir rahasia ilmu hati ini itu adalah al-jauharu, merupakan permataan nafisu yang berharga, wa durrul maknunu, dan menjadi apa? Dan menjadi mutiara yang tersimpan. Jadi rahasianya hati ini ya harus ini menjadi satu fardu ain buat kita masing-masing, mempertajam ya kualitas spiritual kita. Ya ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali terhadap para teolog dan para yaitu ahli fikih di zaman itu. Maka itu usahakan kita untuk terus memperdalam yaitu ilmu-ilmu sir ini, karena ilmu sir ini adalah permata yang berharga dan wadurul maknun, dan menjadi mutiara yang tersimpan. Maka itu wadah, tinggalkan ya, wadah dan tinggalkanlah, wadah dan tinggalkan, angka kepadamu mata tobaha, yang sesuai aksaron nasi, akan kebanyakan orang, alaihi, atas ma. Artinya apa ini? Artinya begini ya, artinya tinggalkanlah wadah, artinya tinggalkanlah mata tobako, apa yang sesuai ya, mata tobako, apa yang sesuai aktaron nasi, menurut kebanyakan orang, alaihi, atas ma, wala tafkhimihi, dan atas kebesarannya ma, wa ta'dhimihi, dan keagungannya ma, li asbabin, karena sebab-sebab, wa dawain, dan karena banyaknya pendorong-pendorong. Artinya jangan sampai ya mengikuti apa yang dianggap benar atau penting hanya karena banyak orang yang mengikutinya itu loh ya. Jadi jangan sampai kita wadah, tinggalkanlah mengikuti apa yang dianggap benar atau penting itu hanya karena banyak orang yang mengikuti, aksaron nas alaih, wa ala tafkhimihi, dan atas karena apa? Pembesarannya dan keagungannya, wa ta'dhimihi, keagungan yang diberikan oleh banyak orang loh kepada orang itu. Jadi karena diagungkan saja, kita nggak tahu sebenarnya. Jadi jangan gebiauya gitu loh. Jadi tinggalkan teori-teori seperti itu, lihat bagaimana nilai spiritualnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kualitas yaitu apa? Hatinya, nilai-nilai dalamnya itu bagaimana. Jadi ini artinya bahwa Imam Ghazali itu lebih menekankan kepada apa? Kebenaran sejati secara hakiki ya. Karena itulah menjadi jaurun nafis wa durrul maknun. Jangan gampang-gampang, tinggalkan sekarang ya pencitraan, tinggalkan sekarang yaitu mengikuti apa yang dianggap oleh kebanyakan orang menganggap itu, padahal itu adalah fata morgana, penuh dengan kesalahan ya. Katanya orang itu hebat, sudah biar nggak usah ikut-ikut ya, nggak usah ikut seperti itu. Ini katanya Imam Ghazali, karena di akhir zaman ini banyak sekali model-model penampilan hal-hal seperti itu. Jadi apa katanya orang kebanyakan, bahkan banyak tertipu juga di kalangan orang-orang hebat itu juga banyak. Makanya Imam Ghazali itu mengingatkan di sini ya, wa ta'dhimihi, dan pengagungannya ya terhadap seseorang itu, karena diagungkan banyak orang, disembah diviralkan orang, dihormati ya, li asbabin, karena banyak aspek atau sebab, wa dawain, dan yaitu karena sebab adanya banyak latar belakang. Ya dulu panjang tafsiluha, penjelasannya kajian ini ya. Saya kira kita cukupkan dulu terkait dengan kajian tentang kenapa
lahirnya ilmu kalam itu. Dan tentu ini kita harus juga jangan sampai bahwa kehebatan dengan ilmu kalam dan ilmu fikihnya kemudian justru ilmu spiritualnya kering. Ini juga dikritisi habis oleh Imam Ghazali. Balaqat qabatu, maka sungguh telah, saya teruskan lagi tidak apa-apa. Balaqat qabatu, dan dulu telah meninggal siapa Rasulullah SAW, meninggal Rasulullah SAW an alafi minas sahabati radhiyallahu anhu, sungguh telah meninggal. Qabatu itu telah mencabut, falaqat kubito bisa juga, falaqat qabatu, dan telah meninggal Nabi dengan meninggalkan beribu-ribu dari sahabat radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi anhum kepada mereka sahabat. Coba Nabi itu meninggalkan para sahabat-sahabat kulluhum, adapun seluruh dari sahabat Nabi itu ulamaun, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang alim billahi, tentang Allah. Maksudnya alim tentang Allah itu nilai spiritualnya itu luar biasa, dekatnya dengan Allah. Ya, asna, di mana asna memuji alaihim kepada para sahabat siapa Rasulullah SAW. Walam yakun, ini perbandingannya dengan para di zamannya Imam Ghazali, para teolog dan para ahli fikih. Coba bayangkan itu, kata Imam Ghazali, ya, ulama-ulama atau para sahabat Nabi itu adalah orang-orang hebat. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah sampai Nabi itu memuji mereka. Bahkan kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya penampilan. Walam yakun, dan tiada fihim diantaranya para sahabat siapa ahadun seseorang yuhsinu, yang baik, yang mahir lah, sunatal kalami, akan membuat atau menjadikan atau membuat kalam. Jadi tidak ada yang ahli kalam gitu loh. Tidak ada seorang pun di zamannya Nabi itu seorang sahabat yang memang membuat karya ilmu kalam, nggak ada. Jadi wala nasoba, dan tidak pernah mengunggulkan nafsahu akan dirinya lil fatya, untuk berfatwa, minhum diantara mereka siapa ahadun seseorang. Tidak ada yang mengunggulkan dirinya itu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan beliau tidak pernah itu. Illa bid'ata asyara rajulan, kecuali 10 orang, kecuali hanya 10 kelompok, dari kelompok orang. Walaqad kana, dan sungguh ada siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum. Walaqad kana, dan sungguh ada siapa Ibnu Umar, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi anhuma kepada Abdullah dan Umar. Minhum, diantara mereka yang 10 ini, ya. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada, ya, orang-orang ahli kalam, ahli tolong, ahli fikih itu tidak ada, kecuali hanya 10 ini. Mereka lebih banyak mempertajam nilai-nilai spiritualnya. Dan ketika itu walaupun 10 pun, bahwa tidak ada yang mau menonjolkan dirinya di dalam berfatwa. Contohnya apa? Wakana, ada dulu idza suila, ketika ditanya, ya, ketika ditanya Sayyidina Ibnu Umar anil fatya, tentang yaitu fatwa, ditanya suatu ketika dimintai fatwa lah, yaqulu, berucap Ibnu Umar lisail, kepada si penanya, idhab ila fulanin, kamu idza suila anil fatya. Jadi ketika ditanya siapa Ibnu Umar anil fatya, tentang fatwa, ditanyalah pertanyaan-pertanyaan hukum itu umpamanya, beliau tidak pernah mau jawab, bahkan mengatakan yaqulu, dawuh, berucap siapa Ibnu Umar lisail, kepada penanya tadi, diusir penanya tadi, idhab ila fulan, kamu pergi saja ke si fulan al amiro, yang jadi pemimpin itu. Artinya di zaman dulu itu memang tertib, seorang pemimpin itu harus seorang tafaqquh fiddin, memang tidak hanya sekedar alim di dalam ilmu politik, menata, memimpin, enggak, tapi beliau juga ahli fikih. Maka diusir sama beliau, disuruh pergi ila fulanin, kepada seorang fulan al amiro, yang menjadi seorang amir.
alladzi taqallada, yang telah mengalungkan umurun nasi, akan urusannya orang, wadhaha, yang telah mengalungkan siapa amir ha akan umurun nas fi unuki, yang ada di pundaknya si fulan atau di lehernya. Coba kamu pergi ke si fulan. Jadi beliau padahal andekan beliau bukan tidak ngerti, pinter Ibnu Umar kok, tapi beliau tidak gampang untuk kemudian menjawab, itu tidak gampang ya, nggak merasa paling hebat. Jadi beliau mengusir, menyuruh pergi kepada si fulan tadi, kepada seorang amir alladzi taqallada, yang telah berkalung. Berkalung itu yang bertanggung jawab itu loh, terkait dengan umurun nasi, persoalan banyak orang. Wadhaha, di mana telah meletakkan ya, yaitu si amir ha akan persoalan umurun nas itu fi unuki, yaitu di gulunya atau di pundaknya. Jadi semua persoalan itu harus ditimpakan kepada amir waktu itu. Itu isyaratun atau isyarotan, hal menjadi isyarah atau petunjuk atau kesimpulan ila annal fatya, akan bahwasanya fatwa-fatwa fil qadaya, di dalam problematika wal ahkami, dan di dalam hukum-hukum itu mengikuti min tawabuil wilayati wasaltonati, mengikuti atau include dengan kepemimpinan dan kerajaan atau kesultanan. Tidak semua orang jawab gitu loh, tidak semua orang menjawab. Itu pada saat Ibnu Umar ditanyakan seperti itu. Walamma mata, dan ketika meninggal siapa Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, qala dawuh siapa Ibnu Mas'ud, komentar Ibnu Mas'ud ketika Sayyidina Umar itu beliau meninggal. Artinya apa ini? Artinya bahwa beliau itu urusan-urusan hukum itu, ini urusan dunia ini, ke sana ya. Jadi beliau itu lebih mementingkan kepada apa? Nilai-nilai hati, spiritualitas ya. Para sahabat itu dulu bagaimana cara dekat dengan Allah, begitu. Jadi tidak dianggap penting ini. Maka itu ketika ada persoalan-persoalan itu, beliau ini sudah ke sana saja, karena beliau itu lebih memprioritaskan kepada spiritualitas, nilai-nilai tasawuf. Nah, dan waktu itu memang semua persoalan-persoalan hukum itu diserahkan kepada amirnya, tidak seperti di wilayah kita itu kan setiap orang menjawab. Maka itu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an meninggal, maka kemudian qala Ibnu Mas'ud, komentar Ibnu Mas'ud, mata, telah hilang, telah mati siapa tis'atu asyaril ilmi, yaitu 9/10 ilmu, telah hilang, telah meninggal Sayyidina Umar. Maka dengan meninggalnya Sayyidina Umar ini telah kehilangan 9/10 ilmu. Bagilah maka kemudian ditanya, lau bagi Ibnu Mas'ud, atakulu dzalika, bagaimana pendapatnya kamu? Atakulu dzalika, bagaimana menurutmu dzalika, kan hal itu? Bagaimana itu kok bisa mengatakan seperti itu? Sampean itu loh, wafina jullatus sahabah, wafina, dan itu ada pada kita jullatus sahabati, adapun agung-agungnya para sahabat. Bukan sampean bilang bahwa Sayyidina Umar ketika meninggalnya Sayyidina Umar juga hilang 9/10 ilmu. Bagaimana maksudmu itu? Bagaimana? Kita ini bagaimana? Kita termasuk sahabat-sahabat yang mulia. Faqala, maka jawab siapa Ibnu Mas'ud, lam urid, tidak menginginkan aku, bukan yang maksudkan adalah ilmal fatya wal akam, bukan ilmu fatwa dan ilmu hukum, bukan ilmu fikih dan bukan ilmu teologi, bukan itu. Yang saya maksudkan hilang di situ enggak. Memang kenyataannya masih banyak yang alim, banyak yang hebat kok. Itu sempat diprotes pemahaman itu. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak memaksudkan, aku tidak bermaksud hilangnya 9/10 ilmu itu adalah bukan yang aku maksud. Ya,
bukan yang aku maksud itu ilmu fikih, ilmu kalam maksudnya seperti itulah, ilmu fatwa, ilmu hukum, bukan. Innama uridul ilma billahi ta'ala, tapi yang aku maksudkan hilangnya 9/10 ilmu dengan meninggalkan Sayyidina Umar itu adalah apa? Yaitu ilmu tentang Allah, bagaimana cara dekat dengan Allah. Nggak ada orang seperti Sayyidina Umar. Afataro, bagaimana pendapatmu? Annahu afataro, apakah kamu menduga annahu sesungguhnya Ibnu Mas'ud aroda menginginkan Ibnu Mas'ud sun'atal kalami wal jadal? Kamu menduga kan apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud itu adalah ilmu kalam dan ilmu debat kan? Bukan. Fama baluka, bagaimana la tahris, kamu kok tidak pengen ala ma'rifati dzalikal ilmi, untuk mengetahui akan ilmu itu, alladzi mata, yang telah mati, bimauti Umaro, dengan matinya Umar. Apa yang hilang? Yaitu tis'atu asyarihi, yaitu 1/10 atau 9/10 ilmunya. Padahal wawalladzi, dialah orang yang sadda menutup babal kalam wal jadali, yaitu pintu ilmu kalam dan ilmu perdebatan. Karena memang tidak ada gunanya ilmu jadal, ilmu kalam itu, kata Sayyidina Umar. Justru itu akan mengeringkan hati nurani. Maka itu dulu Sayyidina Umar kalau ada orang yang tanya aneh-aneh itu, ya tanya banyak, terlalu banyak fikihnya, itu juga beliau marah. Wadoroba, dan pernah memukul Sayyidina Umar Sobiwon, seorang yang bernama Sobih, bidurrotin, dengan cambuk. Lama aroda, ketika aurada mengajukan alaihi kepada Sayyidina Umar soalan, pertanyaan, kita arudi ayat ini, tentang pertentangannya dua ayat fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah. Apa kemudian? Wahajarahu, kemudian Sayyidina Umar mengusirnya. Wa amaro, dan memerintahkan an-nasa, kepada banyak orang, biajri, untuk mengusirnya. Sementara wa amma kauluka, dan adapun ucapanmu, ya, padahal para ahli fikih, orang-orang suka jidal, ya suka hukum dulu itu, Sayyidina Umar nggak mau itu. Sementara wa amma kauluka, sementara ucapanmu, innal masyhurina, sesungguhnya orang-orang yang viral, yang masyhur, minal ulama, yang disebut dengan ulama, adapun masyhur minal ulama al fuqaha wal mutakallimun. Sementara kamu menyatakan bahwa orang yang masyhur, orang yang hebat itu adalah orang ahli fikih dan orang teolog. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Maka itu fa'lam, ketahuilah annama yunalu bil fadlu indallahi syai'un wa ma yunalu bihi asyuratu indan nasi syai'un akhar. Fa'lam, ketahuilah, ya, fa'lam, ketahuilah bahwa fa'lam, ketahuilah, mana ini? Fa'lam, ketahuilah annama yunalu bihil fadlu, apa yang dengannya diperoleh, annama sesungguhnya sesuatu, yunalu yang diperoleh, bi dengan ma, apa, al fadlu, yaitu keutamaan, indallahi, di sisi Allah, itu syai'un, adapun sesuatu. Artinya ketahuilah bahwa apa yang dengannya diperoleh keutamaan di sisi Allah itu adalah sesuatu. Wama, dan sesuatu, yunalu yang diperoleh, bi dengan ma, apa, asyuratu, yaitu keterkenalan, indan nasi, di sisi manusia, itu syai'un, sesuatu, akhara, yang lain, sesuatu yang lain. Bahwa ketahuilah bahwa apa yang diperoleh, ya, keutamaan yang diperoleh dari Allah itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan sesuatu yang diperoleh oleh apa, oleh seseorang dengan tenarnya seseorang itu. Ini hal yang berbeda, ya.
ada keutamaan di sisi Allah, ya ada orang memperoleh keutamaan di sisi Allah, ada sesuatu yang diperoleh oleh seseorang itu karena ya ada sesuatu yang diperoleh, ya ada karunia, ada sesuatu yang diperoleh berupa keutamaan itu dari Allah, dan ada sesuatu yang menjadikan seseorang itu menjadi terkenal atau masyhur. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Maksudnya berbeda. Ada orang yang viral, terkenal, tapi di sisi Allah tidak dapat apa-apa, tidak memperoleh keutamaan, tidak memperoleh. Ya, ada orang yang tidak viral, tidak terkenal, tapi dia memperoleh fadl dari Allah. Ya tinggal milih sekarang itu. Sementara para sahabat itu bisa memperoleh kedua-duanya. Nah, para sahabat itu bisa memperoleh kedua-duanya. Contoh, falaqad kanat, maka sungguh ada apa syuhratu Abi Bakrin As-Siddiq, keterkenalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bil khilafati, dengan kekhalifaannya. Bayangkan, siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau adalah khalifah pertama. Sisi yang lain, wakana, dan ada fadluhu, keutamaannya si Abu Bakar bisiri, dengan ilmu sirnya, alladzi wukiro, yang telah disimpan fi qalbi, di dalam hatinya. Dan Abu Bakar di sisi yang lain mempunyai keutamaan yang luar biasa, di mana nilai spiritualnya yang ada di dalam hatinya tersimpan di dalam itu sangat tinggi nilai kualitasnya. Dan ini baru berbeda sisi, tapi bisa diperoleh kedua-duanya. Ini didapati oleh para sahabat hal-hal seperti ini. Dan sementara para ulama ya di zamannya Imam Ghazali dan akhir zaman ini, mereka itu tidak bisa memperoleh kedua-duanya. Jadi ada viral, alim, terkenal, ya viral, tapi tidak dapat keutamaan dari Allah. Ada yang mempunyai keutamaan, tidak viral tapi berbeda dengan para sahabat. Nanti setelah ini kita juga akan lanjutkan wakanat syuratu Umar radhiyallahu anhu. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.